Polo, jembatan gantung Desa Sukorejo, Kecamatan Pojentrek, jebol. Dugaan kita atau dugaan warga juga, jembatan ini jebol karena dihantam derasnya aliran sungai Welang yang terjadi semalam. Ada luapan luar biasa. Nah, ini ada beberapa warga yang melihat kondisi, bagaimana kondisi jembatan gantung ini. Jembatan gantung ini sebenarnya rangkaiannya terdiri dari kawat seling ya. Ini luar biasa besarnya. Terus ada plat besi. Kita bisa lihat bagaimana lengkungan seperti seakan terdorong, bisa diarahkan, mungkin bisa dilihat gitu. Bagaimana kondisi jembatan ini terbalik gitu ya. Di seberang sana menuju desa juga. Ini kalau pada sisi yang lain, kalau di sini masuk, kalau dari informasi yang kita dapat, ini masuk Jalan Sukorejo, Sungi Wetan, Desa Sukorejo, Kecamatan Pojentrek. Kita bisa lihat bagaimana kondisi jembatan ini sehingga memutus akses menuju ke lintas desa gitu. Kira-kira begitu. Debit air masih cukup tinggi, Bolo. Kita masih lihat air sungai juga kecoklatan. Terus kita bisa lihat pondasi jembatan juga rusak. Pastinya ini tidak bisa lagi digunakan. Jembatan gantung ini sebenarnya cukup vital sebenarnya, karena menjadi salah satu sarana utama untuk komunikasi ke lain desa. Kira-kira yang bisa kita ungkap semalam juga, bahwa di jalur Pantura, wilayah terutama di wilayah Jalan Raya Kraton, itu juga terendam banjir. Pada update pagi tadi kita lihat masih ada genangan dan ada kendaraan merambat. Kemacetan masih terjadi. Polowarmo mungkin bisa hati-hati kalau ketika melintas di wilayah sana. Sekedar informasi juga, peristiwa yang serupa terjadi di Lawang juga. Kebetulan ada yang hilang, satu ditemukan di Cowek, Kecamatan Purwodadi. Kita masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan. Di sini kebetulan belum ada petugas atau pemerintah daerah setempat, masih kita belum tahu apa saja nanti rehabilitasi atau penanganan, rekonstruksi kembali dan seterusnya, rencana bagaimana jembatan bisa nanti difungsikan kembali atau dibangun kembali. Kita pengen tahu sebenarnya sampai sejauh mana peristiwa ini terjadi, tapi saya sedikit beri informasi di sepanjang atau di balik jembatan ini, itu warga masih bersih-bersih, dan ada beberapa yang sebagian banjir juga, kebanjiran. Permukiman warga di sini cukup padat penduduknya, Polo. Mungkin bisa dilihat ini di seberang sana juga ada warga yang masih ini bersih-bersih. Sewu, Bu. Wah, Pak, semalam banjirnya berapa, Pak? Oh, itu oke. Oh, Polo, ternyata ada rumah yang rusak, roboh katanya. Kita mungkin bisa cek ke lokasi. Banjir semalam seberapa, Mas? Bisa? 1 meter. Kalau di 1 meter. Iya, kalau di utara 1,5 meter. Sempat masuk rumah? Semua. Oh, itu jam berapa kira-kira kejadian jembatan rusak tadi? Jam 8:30. Kurang lebih 8:30 malam. Itu airnya bagaimana? Langsung besar. Oh, langsung besar. Ya. Oh, kayak banjir bandang gitu. Iya. Oh, gitu. Iya. Terus warga di sini sempat mengungsi, Mas, semalam? Ada yang ngungsi, ada yang enggak. Oh, ngungsi karena kemana? Sudah biasa. Oh, sudah biasa. Waduh, biasa no, Mas. Mas siapa namanya?
Ahmad Dahlan. Oh, Mas Ahmad Dahlan. Di selatan juga ada rumah yang roboh. Oh, Dua. ada rumah. Di sini ada Itu oh, satu. oke. Satu ini satu di Di sana dua. dua. Jadi dua. Tiga. Jadi tiga. Tiga. Oke. Ada 3 rumah Iya. rusak. Pak. Banyak BPD. Oh iya, ini kita sedang berada di ini bersama Mas Dahlan. Kita bisa lihat cek ke lokasi rumah rusak, salah satu rumah rusak di sisi sini, di sisi selatan katanya dikabarkan oleh Mas Ahmad Dahlan tadi ada 2 rumah yang rusak. Jika dilihat dari kondisi lokasi, sepertinya banjir di sini cukup parah, Bolo. Semalam Mas Ahmad Dahlan sempat menceritakan bagaimana pukul 8:30 banjir tiba-tiba menerjang dan menghancurkan, merobohkan jembatan gantung di desa ini. Kita lihat satu rumah dan jumlah petugas BPBD juga masih terlihat juga melakukan asesmen rumah. Kita belum tahu ini rumah milik siapa. Kita akan tanya-tanya sebenarnya. Nun sewu, ini rumah milik siapa, Bu? Enggak tahu. Oke. Bapaknya yang itu yang tahu. Oke, mungkin kita bisa ke tetangga sebelah mungkin ini tetangga samping. Oke. Bu, Nun sewu, ini rumahnya siapa, Bu? Oh. Rumahnya siapa? Pak Kamil. Pak Kamil. Iya. Semalam bagaimana ceritanya, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Ya ngoten iku, Mbun. Oh, tiba-tiba langsung Parapete jebol, Mas. Oh, parapetnya jebol. Ini di belakang nih. Oh, di belakang. Ya. Jadi ini ada sungai di belakang sini. Besar, Oh, sungai besar. Jadi masuk parapet jebol, masuk rumah. Dari belakang langsung Dari belakang, hantam iya. rumah. Hantam rumah. Rumahnya ini tembok atau semi Tembok, permanen? tembok. Oh, permanen ya, Pak? Tembok iya permanen. Rumahnya Pak siapa tadi? Pak Kamil, Pak Kamil. Kalau jenengan namanya? Pak Subagir. Pak Subagir. Iya. Iya, Pak Subagir. Jadi jam berapa kira-kira? Sekitar jam ya naiknya Jam 9. air itu kita lihat jam 9 itulah. Oh, Jam 8 ke atas lah. Iya, Pak. Jam 8 ke atas. Ya sampai jam berapa surutnya itu? Kalau waktu itu Pak Kamilnya lagi di dalam atau gimana? Sudah dipindah sudah. Oh, kebetulan ini Sudah rumah dipindah. kosong gitu. Bukan di penghuni, ada yang penghuni ya. Oh, ada yang di dalam. Gitu. Ada. Enggak ada waktu itu. Ya so Oh, aku. kebetulan Akhirnya semalam ada, kosong. kelihatan air gitu jebol apa? Parapetnya itu Ya. dipindah sama anak-anak itu Oh, loh, dipindah sebelah sama anaknya Pak, itu. tapi Pak Kamilnya usianya berapa kira-kira? Ya sekitar 70-an gitu. Oh, Orangnya sakit. Pak Kamil juga. Oh, Orang sakit, waktu sakit. Mas. sakit. Iya. Waktu itu langsung dibawa kemana Pak Kamil? Itu di sebelahnya itu. Rumah Oh, anaknya di itu, rumah ya anak. sebelahnya Oh, rumah gitu. itu. Sebelah kiri itu. Putu. Butu itu. Cucu, ya. Cucu ya. Ya. Matur nuwun. Itu tadi sekilas tentang peristiwa jebol atau ambruknya rumah Pak Kamil. Satu dari 3 rumah yang terdata rusak akibat banjir yang terjadi semalam, Bolo. Kita bisa lihat, mungkin kita ke titik. Iya, katanya ada 2, Pak. Ya mungkin ya. Iya. Ya baru-baru ini banyak korban. Iya, iya. Di barat baru-baru ada parapet. Mm-mm. Jadi air itu masuk ke sini. Iya. Itu ya. Matur nuwun Pak Bakir. Pak Bakir. Niki desa napa, Pak? Sukorjo. Sukorjo Ndoyo. Oh, petukane Ndoyo. Ndoyo. Suko petukuan iki. Oh, Suko. Ndoyo tengah iki. Oh. Kan satu Sukorjo iki lak petukuan iki. Rujak. Oh, rujak CT. Ndoyo. Suko. Mriki Suko pedukuane. Oh, Desa Sukorjo di sini pedukuannya Suko. Kecamatan Pojentrek. Matur nuwun Pak Bakir. Bolo bisa dilihat kondisi terkini bagaimana warga di seberang sana juga lagi gotong royong membersihkan sisa-sisa banjir. Tumpukan material rumah juga
seperti bambu dan ya, kita masih ingin mencari jalan menuju ke titik tanggul atau yang disebut tadi oleh Pak Bagir sebagai parapet. Nah, baik follow. Oke, kita ke sini. Ini Polo, tanggul yang ada di belakang rumah Pak Kamil yang rusak. Bagaimana kondisi rumah di sini? Ini tanggulnya jebol, Polo, langsung menghantam rumah di rumah Pak Kamil. Ini kita berdiri tepat di titik tanggul, titik parapet yang disebut tadi Pak Bagir. Bagian masih tumpukan tanah di sini, ada sedimentasi cukup luar biasa. Ini sungai bisa kita lihat kondisinya. Ini kandang barangkali kita belum tahu ini kandang milik siapa. Bisa jadi milik Pak Kamil. Kita bisa lihat, Polo, kita bisa visualisasi bagaimana air menghantam ketika parapet ini atau tanggul ini jebol, langsung menghantam rumah Pak Kamil sehingga rata dengan tanah. Sudah bisa digunakan, ada genangan air masih terlihat. Mbak. Ya. Saya berdiri di sisi pinggir sungai di Dusun Suko. Bagaimana sedimentasi juga luar biasa. Kalau dari sisi kanan saya itu ada jembatan yang tadi kita sempat visualisasi, jembatan gantung. Ini sungai Welang ya, Kali Welang, kondisinya masih keruh, tidak begitu deras tapi pada posisi debit air yang cukup tinggi gitu, kira-kira Bolo. Kita bisa lihat kembali bagaimana kondisi sisa-sisa rumah dari Pak Kamil. Terlihat lantai masih utuh, pondasi tergerus, hampir seluruh bangunan rata, tidak bisa lagi digunakan gitu. Ada sisa kamar mandi, bangunan kamar mandi yang tentu nggak bisa lagi digunakan. Baik Polo Warmo, saat ini kita sedang berada di Dusun Suko, Desa Pojentrek, Kecamatan Desa Sukorjo, Kecamatan Pojentrek, Kabupaten Pasuruan. Bagaimana kondisi suasana yang terjadi setelah banjir menerjang di wilayah sini? Pastinya ada banyak titik banjir yang terjadi kemarin, Polo, diantaranya di jalur Pantura, terus ada beberapa di wilayah kecamatan lain di antara yang kebanjiran. Baik, kita bisa lihat lagi bagaimana kondisi kita menuju ke titik aktivitas warga melakukan bersih-bersih. Kita masih belum tahu atau belum mendapatkan keterangan resmi yang kita dapatkan baik dari BPBD atau pemerintah daerah setempat, apakah ada korban
terkait banjir di Pasuruan kali ini. Ya, kita bisa lihat di situ ada suasana warga sedang bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir. Baik, Bola Ormus, kita review kembali selain di titik yang sekarang kita lihat ini adalah di Dusun Suko, Desa Sukorjo, Kecamatan Pojentrek, Kabupaten Pasuruan. Dilaporkan ada 3 rumah rusak akibat diterjang banjir. Kemudian jembatan gantung yang ada di desa ini juga terbalik ya. Kita sudah melihat tadi sejumlah anggota BPBD sedang melakukan asesmen, melakukan pendataan dan catatan-catatan. Kita nanti mungkin setelah ini kita akan mendapatkan informasi. Kita ingin tahu apa yang terjadi semalam, berapa jumlah rumah, berapa korban. Kalau misalkan mudah-mudahan tidak ada korban ya yang terjadi di bencana banjir kali ini. Sayang kita nggak bisa menuju ke sana, Bolo, karena mungkin ini ditutup oleh warga dan nggak. Baik, Bolo Warmo, itu tadi live report dari Dusun Suko, Desa Sukorjo, Kecamatan Pojentrek, Kabupaten Pasuruan. Kita pengen tahu nanti bagaimana update tentang kondisi di tempat lain.